Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai objek kajian dari sosiologi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas apa itu definisi sosiologi ya. Nah, objek kajian sosiologi itu adalah manusia. Nah, kita tahu bahwa terdapat beberapa bidang ilmu yang mempelajari tentang manusia ya. Nah, misalnya ada biologi, ada psikologi, teologi, sosiologi ya. Nah, semuanya ini mempelajari tentang manusia. Lalu apa yang membedakan ya, sosiologi dengan ilmu-ilmu yang lainnya dalam mempelajari manusia? Nah, manusia itu dia memiliki 3 aspek ya. Manusia atau individu itu memiliki 3 aspek: fisik ya, psikis, dan sosial. Seperti biologi itu mempelajari manusia ya, dari segi fisiknya ya, ada anatomi tubuhnya misalnya. Sedangkan psikologi itu dia mempelajari manusia itu dari aspek psikisnya ya, sama dengan teologi ini mempelajari agama ya, mempelajari agama manusia ya. Atau agama juga mempelajari sisi-sisi spiritual kehidupan manusia. Nah, sedangkan sosiologi itu mempelajari aspek sosial daripada manusia itu. Nah, apa yang dimaksud dengan sosial? Nah, aspek sosial ya, berarti adalah ketika kita katakan sosial berarti adanya kumpulan individu ya. Kumpulan individu yang saling berinteraksi. Nah, itu ada di dalam masyarakat. Nah, apa itu masyarakat? Jadi sebenarnya tidak ada definisi tunggal mengenai masyarakat. Ya, banyak sekali para ahli yang memberikan definisi mengenai masyarakat. Nah, masyarakat itu dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah terdiri dari kumpulan individu ya. Nah, individu-individu ini ya, sebagai anggota masyarakat ya, dia itu akan selalu berinteraksi dan bekerja sama ya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia itu akan selalu berinteraksi ya, dan bekerja sama ya, agar segala kebutuhannya bisa terpenuhi, karena manusia itu menurut Aristoteles adalah zoon politikon. Manusia itu adalah makhluk sosial ya, makhluk yang membutuhkan manusia yang lainnya ya. Nah, dia relatif permanen dan dia ya, ada di dalam wilayah tertentu. Ya, jadi kumpulan-kumpulan individu ini dia berinteraksi, bekerja sama, relatif tetap dia dan mendiami wilayah tertentu. Sehingga apa? Sehingga lahirlah suatu kebudayaan, nilai dan norma. Jadi di sini terlihat bahwa kebudayaan, nilai dan norma di dalam suatu kawasan tertentu ya. Nah, itu terbentuk karena adanya interaksi. Ya, karena adanya interaksi sosial daripada kumpulan-kumpulan individu itu. Nah, dari kehidupan bersama lahirlah ini. Jadi ada sistem terbentuklah pola-pola hubungan tertentu ya, yang disepakati oleh individu sebagai anggota masyarakat. Nah, pada akhirnya lahirlah rasa kebersamaan ya, bisa merasa satu suku, satu
ras misalnya, satu kebudayaan, satu wilayah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat. Pertanyaannya adalah, ya, mengapa individu, ya, itu cenderung untuk berkelompok atau hidup bermasyarakat? Nah, itu didasari atas 4 aspek. Ini ya. Yang pertama adalah, ya, kebutuhan untuk bereproduksi, ya, atau dengan kata lain, adanya dorongan, ya, untuk melanjutkan keturunan, adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan seksual, ya. Nah, kebutuhan yang mendasar ini, ya, itu nanti akan melahirkan institusi yang namanya keluarga. Ya, jadi orang untuk bereproduksi, untuk menyalurkan hasrat biologis, nah itu diatur di dalam keluarga. Nah, itu bedanya masyarakat manusia dengan masyarakat hewan, ya. Ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan mendasar ini, ya. Misalnya negara itu akan intervensi di dalam kehidupan keluarga. Artinya negara membuat peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, ya. Ada batas usia orang untuk menikah, laki-laki dan perempuan itu ada batas usia. Nah, ketika tidak sesuai dengan ketentuan usia itu, ya, ketika orang menikahi anak di bawah umur itu terkena sanksi, ya, karena sudah melanggar peraturan dan perundang-undangan. Nah, peraturan atau perundang-undangan ini itu lahir dari nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Nilai dan norma itu, ya, diperlukan agar masyarakat menjadi tertata, ya, agar masyarakat menjadi lebih teratur. Maka lahirlah nilai dan norma itu, dan mengatur semua aspek kehidupan. Nah, yang kedua, bahwa adanya kesadaran, ya, bahwa individu itu lemah, ya, maka diperlukanlah kelompok untuk mencari kekuatan bersama. Nah, ketika makhluk manusia itu lahir, ya, dia itu perlu manusia yang lainnya agar dia bisa survive, ya, berbeda dengan hewan, ya. Misalnya bayi kuda, ketika dia lahir dia sudah bisa berjalan, sudah bisa mencari makan, ya, sudah bisa merumput. Nah, tetapi berbeda dengan manusia, nah, dia perlu manusia yang lainnya. Nah, pada awal-awal kehidupan, ya, ketika teknologi belum berkembang dengan kompleks, masih bersifat sederhana, orang itu akan tergantung dengan alam. Ya, kerasnya kehidupan alam, ya, itu membuat orang harus bekerja sama. Nah, yang ketiga, ya, adanya kesadaran bahwa, ya, hidup bersama itu lebih menguntungkan, ya, dengan saling tolong-menolong ataupun saling berbagi, ya. Karena manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Nah, misalnya di daerah pedesaan misalnya, ya, seorang petani di dalam memanen hasil produksi sawahnya itu dia nggak bisa sendiri. Karena apa? Karena itu akan memakan waktu yang lama. Nah, untuk itu, ya, mereka harus bekerja sama, bergotong royong. Nah, muncullah proses-proses sosial di dalam masyarakat itu yang namanya kerjasama atau gotong royong, ya, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia ini tadi. Yang berikutnya adalah munculnya rasa kesamaan, ya, keketurunan. Lalu ada kesamaan kebudayaan, ada kesamaan teritorial, ya, nasib
kesamaan nasib dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, nanti muncullah kelompok-kelompok sosial itu, ada namanya paguyuban. Ya. Lalu ada juga nanti kelompok-kelompok yang mengatasnamakan tempat dia tinggal, misalnya Ikatan Mahasiswa Medan. Itu kan adanya rasa kesamaan ya terhadap teritorialnya. Lalu ada kesamaan nasib. Nah, bangsa Indonesia ini, kita mengaku sebagai bangsa Indonesia, sebagai identitas nasional, itu karena adanya perasaan senasib. Ya. Nah, dan kesamaan-kesamaan lainnya, sehingga orang-orang berkumpul, ya, berkelompok dan hidup bersama. Nah, itulah hal-hal ya mengapa individu itu ya hidup berkelompok atau bermasyarakat itu didasari oleh 4 aspek seperti yang Anda lihat pada slide ini ya. Saya pikir untuk objek kajian sosiologi cukup begini dulu penjelasan saya. Silakan nanti jika ada hal-hal yang kita didiskusikan, silakan di Google Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.